kita perlu tahu bahwa halal bihalal dilakukan pada bulan Syawal itu adalah satu merupakan akhlakul karimah. Kenapa akhlakul karimah? Bahwa halal bihalal dilakukan pada bulan Syawal ini merupakan budaya dan tradisi yang berlaku di masyarakat kita, yang berlaku di Indonesia. Tidak pernah ada halal bihalal dilakukan pada bulan Syawal di seluruh penjuru dunia, belum pernah ada kecuali di Indonesia. Oleh karenanya ribet kasus pembatasan, ribet kasus mudik niku nggih namung Indonesia. Ora enek sak donya niku ribet mudik niku ndak ada. Karena memang tidak ada tradisi silaturahmi halal bihalal dengan waktu tertentu seperti di Indonesia, seperti di daerah kita ini, yaitu Nusa Tenggara. Ten dunia niku mboten enten hanya teng mriki. Pada hari raya di Malaysia lockdown nasional, di Singapura lockdown nasional, tapi nggak ribet. Kenapa? Hari raya lockdown, karena nggak biasa silaturahim pada bulan Syawal dan tidak ada silah mudik. Di Indonesia ada pembatasan daerah saja, yang selain daerah nanti di zona, pembatasan zona itu mah umumnya tidak karu-karuan. Memang enaknya orang menyalahkan seperti itulah. Enake wong maido niku ora bondo, supaya angin sak meledaki dhewe. Kalau terjadi corona populasinya naik, tinggal ngelokno, pemerintah gak tanggung jawab, gak tegas nangani, ya ngoten. Ditegasi, wah silaturahim ndak boleh, wah kan mudik ndak boleh, kalau ketat, ya ngoten niku biasa niku. Nah, penak lek maidu, ngoten lho ya. Penak lek maidu. Lebih-lebih ditambahi maneh 2 tahun haji gak berangkat. Oleh sing maidu gampang ae. Pemerintah gak pedus nangani haji. Duitnya dientekno dan lain sebagainya. Ini kok buak yang ora karo tanggung jawab. Dikira haji ini nang Wali Songo. Nang Wali Songo seminggu ra mesti iso. Persiapan seminggu gak bisa. Nah ini sampai habis Mei pemerintah Saudi belum memberi kuota di non Saudi, bukan di Indonesia. Nah, menurut saudara dibatalno kate persiapan ngeten iki gimana sa Indonesia. Nah, mulai ngomong jane yo iso berangkat ya jalan. Loh seperti itu wong nyalahno gampang banget. Dan sebenarnya nyalahno gampang itu semenjak dulu sudah ada. Hanya karena dulu tidak ada medsos sehingga tidak terdengar. Tapi kalau sekarang nyalahkan di masjid, di kamar itu saja sudah terdengar seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Itu permasalahan zaman global semacam itu. Saya katakan bahwa halal bihalal semacam ini merupakan akhlakul karimah. Karena kita menjaga budaya dan tradisi yang tidak bertentangan dengan syar'i, itu merupakan
bagian dari akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Makanya Kanjeng Nabi dawuh, ittaqillah haitsuma kunta. Takwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Nomor loro, wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Setelah engkau berbuat salah, setelahnya engkau berbuat sayyi'ah, adbi sayyi'atal hasanata, susulan, adbi menurut nomburi, susulan dengan kebaikan, maka kejelekan itu akan sirna. Kalau sampean baru marah-marah kepada istri, baru nyalah-nyalahkan istri sehingga bikin marah, maka coba Anda beli apa yang disukai oleh istri itu. Bukono jilbab atau kerudung yang menjadi kebanggaannya, maka apa yang kau lakukan kesalahan tadi akan tertutup sirnanya. Baru salah kepada anaknya, marah-marah kepada anaknya, kasihlah anak dengan sesuatu yang disukai, hilang. Napa mawon pun, wong marah-marah pada seseorang terus digolekno bojo, wah malah sombong. Tapi sebaliknya, kebaikan bertahun-tahun dengan kesalahan satu akan tertutup juga. Padahal dalam rumah tangga mulai kemanten baru sudah banyak memberi sesuatu kepada istri, memberi belanja, keinginannya sudah dipenuhi, dijak nang mall, delok-delok dan lain sebagainya. Tapi begitu nanti salah sedikit saja, kebaikan semuanya tidak ada. Saya mulai iya ora tau dikai apa-apa, ora tau bahagiakno, ora tau nyenengno, wis umur semuanya ketutupan. Makanya konsepnya Rasulullah wa'at bi sayyi'atal hasanata. Kalau Anda sudah berbuat salah baik kepada manusia dan kepada Allah, dimari maksiat nang Gusti Allah dan susulan dengan kebaikan, entah sedekah, puasa bertahun-tahun untuk nebus kesalahan, terus zikir semalam suntuk untuk menebus kesalahan, tamhuha akan lebur. Ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Sayyidina Ali karramallahu wajhah ditanya, mal murad bi wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jane napa to ya Rasul? Ya Ali, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin itu maksudnya berakhlak yang baik, bergaul dengan yang baik dengan manusia itu batasi piye? Jawabnya Sayyidina Ali, muwafaqatul linnas fi kulli syai' ma'adal ma'asi. Muwafaqatul linnas fi kulli syai' ma'adal ma'asi. Selalu adaptasi dengan budaya dan tradisi selama tidak bertentangan dengan syar'i. Halal bihalal dilakukan pada waktu Syawal dan kita silaturahim dilakukan pada waktu Syawal. Ini merupakan budaya yang berlaku di Indonesia yang tidak bertentangan dengan syarak, bahkan sangat dianjurkan oleh syarak. Maka kalau kita selalu muwafaqah mengikuti, ini termasuk bagian akhlakul karimah. Oleh karenanya, yakni karena ini merupakan tipologi orang-orang Islam di Indonesia, bahkan tidak walaupun ibadah atau tidak ibadah, pokoknya yang penting Islam, agama Islam mengadakan silaturahim halal bihalal pada waktu bulan Syawal, maka mudik silaturahim pada waktu Syawal
halal bihalal pada waktu Syawal ini bagian dari Islam Nusantara. Ini kedua. Ketiga, kalau panjenengan ngadakno halal bihalal merasa bersalah, itu tembus di hati. Betul-betul Anda merasa salah di hadapan orang, merasa salah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa rendah, merasa asor di hadapan Allah, di hadapan manusia, maka halal bihalal dengan perasaan yang semacam itu pahalanya lebih banyak, lebih baik dibandingkan sholat 70 tahun, puasa 70 tahun. Karena oleh rumong swasta. Maka diceritakan ada seorang puasa 70 tahun. Kalau malam selalu tahajud itu selama 70 tahun. Lalu setelahnya sampai 70 tahun dia berdoa kepada Allah, minta apa yang telah diminta. Ternyata tidak dikabulkan. Lalu dia mengatakan kepada nafsunya, wahai nafsu, andai kata kamu punya derajat di hadapan Allah, andai kata kamu punya kebaikan di hadapan Allah, andai kata kamu punya manzilah di hadapan Allah, tentu permintaanmu diijabahi oleh Allah. Dengan tidak diijabahi oleh Allah Ta'ala ini berarti menunjukkan bahwa engkau ini tidak punya kebaikan, engkau ini tidak punya apa-apa, engkau tidak punya derajat di hadapan Allah. Lalu mendengarkan suara tak nampak yang menyuarakan dengan lantang mengatakan, berpikirmu semacam itu lebih baik daripada puasamu 70 tahun dan sholatmu 70 tahun. Padahal puasa 70 tahun itu selama 1 Jumat. Ini agama 1 Jumat ini 1 minggu. Ya sebenarnya seminggu, selama 7 harinya mulai. Nah, Sabuiyat itu setiap 1 minggu hanya buka dan sahurnya habis kurma 21. Berarti per hari hanya buka kurma dan sahur itu 3 kurma. Ngono si apik niku. Dan itu berdasarkan hadis sahih Kanjeng Nabi dawuh, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sittina sanah. Ana sing ngarani khairun min ibadati sab'ina sanah. Sampean berpikir sedikit sehingga merasa rendah, merasa asor, merasa dirinya tidak punya kebaikan apapun, ini lebih baik dibandingkan ibadah selama 60 tahun atau selama 70 tahun. Kenapa? Karena kalau ibadah yaitu hanya urusan lahir, sholat urusan lahir, puasa urusan lahir, tapi di dalam perasaan mempunyai rasa salah, ini urusan keimanan, urusan hati, urusan batin. Ibadah batin lebih baik daripada ibadah lahir. Ini yang ketiga. Yang keempat, halal bihalal itu untuk mewujudkan cita-cita puasa, di mana puasa itu ada dua tujuan. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibno poso seperti halnya orang-orang sebelum engkau. Lah tujuan puasa itu apa? Dari secara syariat, kemarin kita bicara sedang itu, puasa itu
meninggalkan perkara yang membatalkan puasa mulai fajar sampai malam, hanya itu, disertai dengan niat. Lah apa perkara yang membatalkan puasa? Perkara yang membatalkan puasa itu yang disebutkan di dalam Al-Quran hanya 3. Yang disebutkan dalam Al-Quran hanya 3. Yang didhawuhna fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Pada waktu malam Ramadan silahkan kamu mubasyarah dengan istri niku tetemonan kulit. Maksudnya tetemonan kulit yaitu kulit yang khusus. Kulit khusus bukan kulit luar. Kalau kulit biasa kan walaupun siang waktu Ramadan kan nggak apa-apa. Tapi yang nggak boleh kulit khusus. Kulit khusus sendiri nggak bisa disebutkan, saya sendiri nggak tahu, itu rahasia. Itu khusus yang dewasa. Jadi walaupun sekarang sudah kalau di dalam medsos selama ini belak-belakan pisan. Masya Allah, buh jamani pun ngeten mawon. Padahal Allah Ta'ala, Rasulullah selalu memberikan sinyal kepada kita untuk tidak menyebutkan hal-hal yang jorok. Makanya Allah Ta'ala mengatakan fal'ana bashiruhunna mubasyarah, ketemuan kulit. Tidak disebutkan ini memberikan isyarat bagi kita menyebutkan sesuatu yang bisa dipahamkan dengan sopan, ya dipahamkan dengan sopan, jangan disebutkan dengan inti. Ini termasuk dari Aisyah mengatakan ma ra'aitu minhu wa ma ra'a minni. Saya tidak pernah melihat dari Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi juga tidak pernah melihat dari saya. Enggak disebutkan apa, kamu lihat apa, enggak disebutkan. Mengajak kita sopan. Dalam bahasa kitab disebutkan perkara yang membatalkan wudu ma kharaja minas sabilain, suatu yang keluar dari 2 jalan. Enggak disebutkan keluar dari apa, enggak disebutkan. Dari 2 jalan. Ini artinya menggambarkan kepada kita di dalam mengungkapkan sesuatu yang sensitif itu diucapkan dengan bahasa isyarat yang sekira memahamkan, sekira sudah memahamkan. Nah, ini termasuk Al-Quran kadang mengatakan mubasyarah, kadang dengan mengatakan menyentuh. Fa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna falaysa 'alaikum min iddatin ta'tadduna. Ketika kamu menolak istrimu belum kamu sentuh. Nah, maksudnya bukan disentuh itu bukan hanya sentuh loh ini pun enggak. Nah, tapi sudah paham semuanya. Maka tidak ada iddah. Nah, ini kita diperintahkan untuk sopan. Di ayat ini hadis dan bahasa ulama itu menunjukkan perkara yang tidak dimaksudkan di dalam dalil agar supaya kita sopan di dalam menyebutkan sesuatu yang sensitif. Yang sensitif gini kumang. Jangan blor, jangan ngeten. Nah, dene sakniki alam terbuka, zaman terbuka semuanya disebutkan dengan ya segene wis. Kita enggak usah ingkar, kita enggak usah marah-marah, memang itu sunnatillah, ya sudah seperti itu saja. Tapi kita jangan sampai terjebak, harus jamu nopo jaga mulut itu penting. Lah
tidak boleh mubasyarah. Kedua, tidak boleh. Aku silakan makan. Aku mubasyarah. Kedua, makan ketika minum. Sampai subuh. Ketika sudah subuh tidak boleh sampai maghrib. Summa atimmus syiyama ilal lail. Sampai malam. Nah ini kutok. Lalu di dalam hadis ada tambahan man zara'ul qae falaisa alaihi qada wa man taqayya fal yakti. Siapa yang muntah tanpa sengaja gak ada kodok, siapa yang berusaha memuntahkan itu wajib kodok. Berarti akhirnya perkara yang batalkan puasa harus yang batal adalah karena muntah dengan sengaja. Keempat, diwajibkan untuk diwajibkan untuk niat. Karena ana hadis la siyama liman lam yubayyidin niat. Di samping hadis itu Quran mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kau diperintahkan ibadah itu hanya untuk ikhlas kepada Allah, ikhlas kepada Allah doang. Niku yang dilarang. Nah, kemudian kemarin ditambahi lagi dengan wa alla yujanna, tidak kentuk, tidak murtad. Karena kalau murtad itu keluar dari agama berarti tidak terus untuk melakukan puasa, sebab ketika dia keluar dari agama Islam keahlian niat, keahlian ibadah hilang. Nah, berarti padha karo puasane terputus, batal puasanya. Kentut juga demikian, tidak ada keahlian untuk niat, makanya batal. Tapi kalau semahut wa alla yuqma alaih kullal yaum. Niki wa alla yuqma alaih kullal yaum. Niki yo senajan sudah selesai puasa tapi kita babnya sebab poso niki. Tapi bab poso ya kita terangno bab poso ngoten mawon. Wa alla yuqma alaihi kullal yaumi lam yantora. Ayanan sapa alaihi wa kullal yaum ing dalam sakabehane dina. Syarat poso tidak boleh ayan, epilepsi dengan menghabiskan waktu total mulai dari fajar sampai terbenam matahari, epilepsi. Tapi selama ada kesadaran walaupun hanya 1 jam atau setengah jam posone sah. Karena ada keahlian niat menikmang. Ana mukallaf, mukhatab. Niku. Nah, cuman para hadirin hadirat ingkang kawula hormati, walaupun kita sudah puasa, meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan kumpul, meninggalkan muntah sengaja, mulai fajar sampai maghrib, belum tentu sesuai dengan maksud daripada puasa. Apa maksud daripada puasa? La'allakum tattaqun. Kenapa sudah puasa sesuai dengan syariat tapi tidak bisa mencapai tujuan puasa, terbentuknya sifat muddabin, di mana asli perintahnya itu bukan hanya puasanya tapi muddakinnya. Allah Ta'ala dawuh, walaqad awsaynal ladzina utul kitaba min qablikum la'allakum walaqad awsaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Aku wasiatkan kepada orang-orang mulai awal dari ahli kitab. Utul ladzina min qablikum, utul kitab min qablikum, orang yang aku suka kitab mulai dari sebelum kamu.
Wa iyyakum dan kepada engkau umat Muhammad apa kuperintahkan? Anittaqul supaya bertakwa. Orang puasa meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan setubuh, meninggalkan muntah dengan sengaja belum tentu bisa mencapai muttaqin karena Allah Ta'ala Rasulullah dawuh. Karena Rasulullah dawuh kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak orang-orang yang berpuasa meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan jima, meninggalkan muntah, tapi pahalanya hanya lapar doang. Berarti tidak sampai tembus kepada muttaqin. Nah, kenapa? Karena masih banyak dosa, melakukan pelanggaran. Di antaranya yang tidak menjadi muttaqin ketika ada orang wanita dua puasa, lalu di tengah-tengah hari dia itu gak kuat untuk meneruskannya, merintahkan kepada seorang lapor kepada Rasulullah agar dilegalkannya untuk berbuka terlebih dahulu sebelum maghrib. Lalu Rasulullah memberikan wadah kepada dia untuk memuntahkan apa yang dimakan. Ternyata muntahnya itu berupa darah kempel, daging kosong. Lalu mengakibatkan heran sahabat. Ada apa ya Rasul? Kata sahabat, Rasulullah mengatakan orang ini puasa meninggalkan perkara yang halal, meninggalkan perkara yang mubah, tapi tidak puasa dari perkara yang diharamkan. Artinya pagi-pagi yang satu ini datang kepada yang lain tiba-tiba rasan-rasan menggunjing orang. Sehingga tidak terbentuk menjadi muttaqin. Lalu terbentuknya menjadi muttaqin apa? Terbentuknya muttaqin itu. Muttaqin itu jadi dengan puasa hubungannya apa? Kronologinya apa dengan puasa akan terbentuk menjadi muttaqin? Kanjeng Nabi dawuh sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Tirmidzi, walaupun hadis gharib. Kanjeng Nabi mengatakan la yablughul abdu ayyakuna minal muttaqin hatta yata'a ma la ba'sa bihi hadrun mimma bi ba'sun. Terbentuknya muttaqin bagaimana? Muttaqin, terbentuk muttaqin adalah orang-orang yang mampu mengendalikan. Muttaqin itu orang-orang yang mampu mengendalikan sesuatu yang tidak membahayakan dalam rangka untuk mengkalter terjadinya bahaya. Apa muttaqin? Orang yang takwa. Orang yang takwa adalah orang-orang yang mampu mengkalter sesuatu yang tidak membahayakan karena khawatir terjadinya bahaya. Orang-orang yang mampu mengendalikan perkara yang tidak membahayakan dalam rangka mengkalter terjadinya perkara yang bahaya. Apa perkara yang tidak membahayakan tapi menjadikan bahaya atau yang biasa menjadikan bahaya, mengakibatkan bahaya? Perkara yang tidak membahayakan tapi menjadi sumbernya bahaya itu ada 5. Ada 5 anggota. Berarti puasa yang bisa menyetak muttaqin kalau puasa bisa mengendalikan 5 anggota ini. 5 anggota yang tidak membahayakan, tidak bahaya tapi menjadi jalannya semua bahaya, ada 5. Itu apa?
Tidak maksiat tapi menjadi jalannya maksiat itu apa? Yaitu ada 5. 1, mata. Mata itu enggak bahaya, Pak. Enggak apa-apa, bisa digunakan untuk ibadah, untuk baca kitab, untuk baca apa. Tapi terjadinya bahaya kebanyakan dari mata. Karena terjadinya maksiat itu disebabkan dia cinta, dia syahwat. Cinta dan syahwat itu penyebabnya karena melihat. Makanya kalau sudah melihat masuk dalam hati. Nah ini, di mana tempatnya lintah dari sawah turun ke kali, di mana tempatnya cinta dari mata turun ke hati. Ini, bulan ini kudu meninggalkan ini. Kedua, telinga. Dia sebenarnya tidak pernah melihat tapi mendengar. Nah ini juga akhirnya terjadi maksiat, mendengarkan musik. Enggak pernah kelihatan tapi suaranya pengit. Bahkan dengan melihat, aku mendengarkan hal-hal yang diomong nih karo wong sing jorok-jorok ngoten niku akhirnya ya bisa menjadi kelepek-kelepek hanya karena mendengar. Rungokno wong cerita masalah porno mulus ngono iku lho, mutok niku lho bisa. Nah, ini penyebab maksiat yang kedua atau jalannya maksiat yang kedua. Berarti untuk terbentuk muttaqin melindungi telinga dalam rangka mengkalter terjadinya kemaksiatan. Ketiga, mulut. Lah ini kudu jamu, jaga mulut. Sebab terjadinya maksiat dari mulut, masya Allah, luar biasa. Sekarang memberitakan hoax. Orang kalau sudah memberitakan hoax, koroh atau menfitnah seseorang, ini bisa membatalkan pahala dari selama ibadah yang dilakukan selama-lamanya. Makanya Allah Ta'ala mengatakan wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Undat-undat itu karo apa? Ompone undat-undat karo tangan. Undat-undat itu karo mulut. Itu bisa membatalkan sedekahmu kepada Allah, sedekahmu kepada manusia. Wala tubtilu shadaqatikum bil manni. Mani itu maknanya mundat-mundat itu bahasa Indonesia ini apa? Mengungkit. Jadi lah mengungkit itu bukan mengungkit itu untuk mengeluarkan sesuatu diungkit-ungkit ya keluar gitu ya. Itu menyungkit. Nah, mengungkit batu diungkit-ungkit biar keluar. Wal adza dan menyakiti, menyesatkan. Loh, sampean menfitnah orang. Masuk fitnah bahwa orang-orang itu tidak bisa haji karena uangnya ditelep. Nah, ini Bu jelas fitnah. Apa orang yang digitukan tidak marah, tidak pegel, tidak sakit? Uangnya dihabiskan oleh Menteri Agama. Semacam itu apa enggak sakit kan? Wes main-main dan akhirnya bisa mengakibatkan juga orang-orang sakit kepada pemerintah, orang yang tidak paham. Nah, ini menyakitkan. Ini bisa menghilangkan pahalanya kepada semuanya. Kalau sudah yang disakiti dengan melalui medsos sampai beredar sampai
berbagai penjuru, berapa orang yang disakiti. Sementara menyakiti seseorang dengan melalui lesan, melalui medsos yang menyakiti banyak orang, ini tidak akan diampuni oleh Allah kecuali mereka-mereka mengampuni. Makanya Rasulullah mengatakan al-ghibatu asyaddu minaz zina. Orang yang menggunjing itu dosanya tobatnya lebih berat dibandingkan zina. Maaf, bukan dosanya lebih besar daripada zina loh, keliru. Kiu, Bu, elingo. Orang yang menggunjing itu apa, Bu? Hah? Napa? Ngerasani itu menyebutkan permasalahan orang yang andaikan dia dengar ndak sup, nanti ngerasani. Orang yang menggunjing itu tobatnya lebih berat dibandingkan orang zina, Bu. Maaf, jangan dikatakan lebih besar dosanya daripada orang zina, Bu. Lebih berat tobatnya dibandingkan zina. Padahal zina itu dosa besar kelas kakap yang nomor 3. Dosa besar yang pertama adalah kafir alias musyrik. Dosa besar yang kedua membunuh orang mukmin tanpa hak. Min ajli dzalika katabna anna man qatala nafsan ka'anna ma qatala nasa jami'an. Membunuh seseorang satu saja seperti halnya membunuh orang keseluruhan. Ketika zina, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Makanya itu diturutkan oleh Allah, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Telu. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Duh, dengeriku telu niku. Tapi walaupun tiga niku nek di dalam cara tobatnya lebih berat orang yang berita hoax, lebih berat orang yang ghibah, orang yang menggunjing. Kenapa? Karena zina itu walaupun dosanya besar, tapi hubungannya antara dia dan Allah. Antara dia dan Allah. Pokoknya yang terpenting bukan pemerkosaan, yaitu suka sama suka. Tir podo ireni, sir podo. Padha geleme lho. Ngenten iki gak ono dosa adami karena enggak saling menyakiti, tapi dosane nang Gusti Allah. Dosa nang Gusti Allah iku mabniun alal musamahah, gampang disepuro. Walaupun yo mesti jalur sepuro siang bisa, malam bisa, selama belum yughorghir masih bisa tobat. Seperti tadi janjinya Allah, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa asama. Niku ayat diturunkan untuk memberi jawaban pada kasus orang yang membunuh
Sayyidina Hamzah yaitu Wahsy. Wahsy niku pembunuh Sayyidina Hamzah yang mempunyai gelar Asaduddin dan setelahnya dibunuh, dimutilasi, diambil hatinya. Ini mutilasi niku tidak sekarang saja, zaman dulu. Cuma namanya kalau dulu bukan mutilasi, dia delet, nah, disakut. Tapi walaupun dosa semacam itu, akhirnya ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Wahsy kirim layang, kirim surat kepada Rasulullah. Ayat itu bukan diturunkan kepada Wahsy, ayat itu diturunkan sebelum Wahsy obat. Terus Wahsy mengatakan, ya Muhammadu, uridu an uslimah, lakin mana'ani ayatun min ayatillah qad unzilat ilaika wa ya walladzina la yad'una ma'allahi lan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Saya ingin masuk Islam Muhammad, tapi dihalangi oleh ayat yang diturunkan Allah kepada kamu, yaitu walladzina la yaqtuluna, orang-orang ibadur rahman, orang yang masuk surga yang hambanya Allah adalah orang-orang yang tidak pernah musyrik, tidak menyembah kepada selain Allah, tidak pernah membunuh, tidak pernah zina, tidak membunuh. Tiga-tiganya ini sudah aku lakukan Muhammad. Nyembah nang Gusti Allah penggaweanku. Mateni wong tidak gemeng-gemeng pamanmu. Zina langganan. Wis langganan. Nah ini yang mengakibatkan berarti saya tidak bisa menjadi muslim yang beneran. Lalu oleh Rasulullah dijawab, illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan wa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang-orang yang tobat dan beramal soleh, maka kesalahan-kesalahan itu akan disulap menjadi kebaikan. Ini kira hak Allah ini. Hak Allah itu beriku. Janjinya Allah, siapa yang bersalah semacam ini kalau memang tobat wa amanah dan iman. Ila man taba wa amanah wa amila amalan shalihan, beramal shalih, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Orang ini telah menyulap perbuatan jeleknya, dosanya menjadi kebaikan. Makanya besok di akhirat itu banyak orang yang berandai-andai, wah kalau jadi ini saya dulu itu ahli maksiat aja di dunia. Setelahnya tidak pernah merasa melakukan kebaikan, ternyata mendapatkan kebaikan yang banyak. Ternyata maksiat itu sudah di amal api. Tapi jangan pola-pola sampai melakukan maksiat lain mengko tobat. Durung tobat mate sekarang tekani malaikat. Ya jalan. Nah, kita tidak main-main dah ini. Dan itu tidak mungkin tobat karena apa? Kepuasan. Wah, aku nglakoni ngene enggak bisa karena tobat itu penyesalan. Bagaimana nanti saya bisa menyesal? Ya enggak bisa. Saya sekarang berbuat dosa saja, besok saya sesali. Nggak bisa, jadi disesali. Penyesalan itu bisa diusahakan, nggak bisa. Nah, makanya itu hanya khusus kepada orang yang sudah kadung melaksanakan, nggak ngerti, terus baru ngerti itu baru pernah bisa menyesal. Saya akan berbuat salah, besok akan saya menyesali. Kok yo iso? Nggak bisa. Akhirnya Wahsy kembali kirim surat lagi kepada Rasulullah. Ya Muhammad, fi hadhil ayat syartun, yaitu wa amana wa amila amalan shalihah.
wala adri hal astati an'amala amalan salihah. Dalam syarat ini, dalam ayat ini masih disyaratkan untuk amal soleh Muhammad. Saya gak mampu, gak tahu apakah saya bisa amal soleh. Berarti saya belum ada kesempatan masuk Islam, belum ada jaminan masuk Islam Muhammad. Walaupun di situ diganti amal jeleknya dengan amal baik, tapi disyaratkan amanah wa amila amalan sholihah. Saya tidak bisa amal soleh Muhammad. Terus akhirnya dibalas lagi oleh Nabi Muhammad. Gini ku didawakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa musyrik, tapi akan mengampuni semuanya dosa selain musyrik bagi orang yang dikehendaki. Sampaikan pada waksi menerima ayat itu masih gak mau masuk Islam. Kirim mana nang Nabi Muhammad, maaf Muhammad. Dalam ayat ini yang dijamin untuk diampuni hanya orang yang dikehendaki Allah. Lima yasha. Saya tidak tahu Muhammad apakah saya ini termasuk golongan orang yang dikehendaki atau tidak. Lah kalau saya bukan orang yang dikehendaki oleh Allah, kan percuma Muhammad saya masuk Islam, nggak ada apa-apanya. Saya belum berani, ingin yang tegas bahwa saya diberi kesempatan. Langsung dikarimi lagi oleh Rasulullah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rauhillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Kawulaku, qul ya ibadi kawulaku alladzina asrafu kang kuriwati wates ndelurung dikarone ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, melewati wates pada dirinya alias sudah keterlaluan. Kawulaku sing keterlaluan. La taqnatu mir rauhillah, jangan sekali-kali engkau putus asa atas nikmatnya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, semuanya dosa diampuni. Gak pandang itu dia kehendaki atau tidak, gak ada syarat. Akhirnya Wahsy masuk Islam. Dan inilah dosa yang hubungannya dengan hakullah lebih mudah. Tapi hubungan hakul adami seperti hanya mengguncing, tidak akan diampuni oleh Allah kecuali mereka-mereka yang disalahi, yang diguncing, yang disakiti mengampuni. Makanya dikatakan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu amwalakum ria'an nas kama sali safarin alaihi rabbun wa asabahu wabilun fatawakahu sauda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Padha karo orang-orang yang amal kemudian berbuat jelek, menyakiti atau mengungkit-ungkit, ini koyok dene wong ngamal sing riya. Kalladzi yunfiqu amwalahum ria'an nasi, koyok dene wong-wong sing ngamal dengan riya niku napa Bu? Pamer. Apa masalah masali sofwan alaihi rabbun, seperti ini seperti hanya watu alus. Watu sing alus niku lek zaman kula cilik-cilik ngarani watu alus niku watu wedok. Lek sing watu kasar kan mereka jenenge watu lanang. Mbuh temenanan bonggak niku jenenge. Ya mergone wong wedok niku alus, wong lanang kasar apa ngono. Saya tapi enggak berpikir seperti itu dulu. Lha iki waktu wedok iki, waktu lanang ndak. Nah,
iku ya dikandani wong ngoten niku diapusi apa ora ya gak ngerti. Nah, entah sampean munine ngono ya ora. Mboten iki. Dulu niku kula niku cilene ngoten. Oh iki watu wedok ngono. Ya pokoke walus atas niku. Nah lek sing kuasar biasa niku digawe lumpang kaya apa niku jenenge ane waktu kasar niku. Nah, bolongi dituduhi niku. Niku waktu lanang. Nah, kaya watu walus kenean lebu, setelah kenean lebu terus kenean banyu. Fatarakahu solda. Jadi Sofwarin alai turabun fa penot lebune fa asobau wabilun kenean udan. Fatarakahu solda seperti asli maneh atas maneh layak diruna ala syai'in maka sabu mereka tidak bisa menggunakan apa yang diamalkan. Berarti orang yang beramal, orang yang ibadah terus qati'ur rahim, orang yang beribadah menggunjing, orang yang ibadah merusak atau menyakitin orang, maka amalnya ini tidak bisa menggunakan seperti orang yang riya. Gak iso ketok nek amali tapi habis. Makanya Rasulullah mengatakan al-muflis, wong bangkrut. Lho. Niki yang ini. Masya Allah. Mulane diarani wong ghibah lebih berat daripada zina. Nah, daripada zina. Kalau zina memang hakullah ngerti kemana? Saya rasa penak. Lah niki hakul adami, kalau dia itu tidak diampuni oleh orang yang disakiti, Allah tidak akan mengampuni. Lah sing disebarno nang liwat medsos sing disakiti berapa? Terus gak ngerti pun jumlahi. Ya, tapi hanya orang-orang yang tahu di medsos, ahli medsos pirang jutaan. Itu saya nggak pernah mensensus itu. Ngoten. Nah terus hubungannya apa dengan halal bihalal kok di situ hubungannya dengan muttaqin, dengan puasa? Karena ketika nanti memang nomor telu terus nomor 4 hati pikiran. Kok hati? Memang ini agak ada perbedaan antara agama dengan urufnya orang Jawa tentang mikir itu dari mana, kecerdasan itu dari mana. Sehingga maksudnya pemikiran, mikir. Lek cara kita ngarani kepala. Mulane lek wong cerdas wapal diarani luar kepala. Ketika mokong diarani kepala batu. Tapi dalam agama ndak. Wong mikir niku diarani ati, qalbun. Mulane walaqad tarakna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahun, hati yang enggak pernah mikir. Nah, dan wong sing mapal temenan diarani amdhoni qalbin, bukan dhori roksin, bukan lepar kepala itu ndak, amdhoni qalbin, luar hati. Ini bedanya. Makanya kalau mokong itu bukan kepala batu tapi kosat qulubuhum. Keras hati kepala itu keras hati. Keras hati. Ya biarin itu terjemahannya, kalau kosat qulubuhum ya keras kepala, jangan keras hati. Karena apa? Karena di Indonesia ya yang dimaksudkan adalah kepala. Makanya yang harus dijaga itu hati, tapi tidak dimaksudkan di dalam Indonesia pikiran melayang jadi itu marakaken maksiat ing kono iku ngelamun mergo melihat mergo mendengar. Yang terakhir yang menyebabkan maksiat adalah perut. Loh, perut kan gak iso apa-apa kan di dalam. Iya memang perut di sini tidak masalah, gak ada. Kamu dibungkus terus.
Tapi isinya perut inilah yang mengakibatkan maksiat, mentak, nuntut sate, nuntut barang ini. Itu yang terjadinya. Dan tidak hanya itu saja, tapi ketika perut kenyang, semuanya anggota lapar, menuntut untuk mendengarkan, untuk merokok dan sebagainya, mereka kenyang. Apalagi ketika perutnya dimasuki perkara haram, sinyalnya akan selalu ingin melakukan perkara haram. Allahumma an-nabidu minal haram fannaru aula bi. Sehingga ketika makan barang haram atau makan barang syubhat, ini tidak akan bisa melakukan ibadah. Maka Gusti Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Secara logika, orang-orang yang punya junub itu kan halal nih, mubah. Tapi gara-gara junub oleh Allah dilarang masuk rumahnya, masya Allah. Wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Dawuh Kanjeng Nabi, la yahillu masjiduna hadza li junub. Masjid itu enggak halal dimasuki orang junub, barang haid. Loh, coba guru junub tok itu ora oleh mlebu omah. Tidak hanya mlebu omah, baca kitabnya aja gak boleh kok. Pegang kitabnya aja gak boleh. Masya Allah, ini saking bersih Gusti Allah. Jangankan itu, kentut aja loh, baru menyentuh wanita ini, sentuhan karo wanita ini kan ya bojone dhewe halal. Ngono gak boleh nyentuh kitabnya oleh Allah. La yamassuhu illal mutahharun. Lho niku suci niku Gusti Allah. Apalagi bagaimana orang yang di dalamnya dipenuhi dengan haram. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Wong mangan bondone yatim bondo haram berarti makan neraka. Lho iki penyebabi makanan ini kula dijogo jangan sampai makan barang syubhat, makan barang haram. Bahkan makan yang enak-enak yang melebihi dari kebutuhan ini akan mengurangi kenikmatan di akhirat. Setiap kenikmatan yang kau gunakan di dunia akan mengurangi kenikmatan di akhirat. Masya Allah. Makanya Allah Ta'ala tegas, Azhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha fal'ana tujzauna azabal huni bima kuntum fal'ana azabal huni bima kuntum tastaksibun apa ini? Wallahu a'lam. Al-ayah ini wa teman. Azhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya. Kamu telah menghabiskan kenikmatan-kenikmatanmu di dalam kehidupan dunia. Wastamta'tum biha dan kau habis kau wis enak-enakan. Fal'ana tuzawna azabal huni. Sekarang sudah waktunya kamu akan mendapatkan azab yang hasor. Apa? Kisah di antara minimal. Kisah itu pun azab. Lu kok iso kisah itu azab? Bagaimana tidak orang-orang sudah masuk surga? Enak sana, kita ditahan di dalam maksar, padang maksar, masya Allah, panasnya matahari tinggal satu jengkal, panasnya bukan main. Terus ditarap jadi interogasi,
apa ya mumet tak ini. Wong kita dalam keadaan tetangganya hujan, di sini enggak hujan, panasnya sudah sumuk banget ya. Wes tidur gak enak, semuanya gak enak. Bagaimana kalau matahari tinggal satu jengkal, panasnya bukan main. Di situ tidak ada payung sama sekali. Sing oleh payung guru wong piye? Fitu sab'atun dzilluhumullahu yaumal qiyamah. Fi yaumin la dzilla illa dzilluh. Ada 7 orang yang besok akan mendapatkan payung ketika tidak ada payung kecuali payungnya Allah. Lho dengriki. Lalu berarti maksiat itulah penyebab tidak bisa taat kepada Allah. Kalau dikatakan disuruh menjaga 5 anggota itu menjaga dari apa? Menjaga dari sesuatu yang tidak ada faedahnya. Nah, setiap orang yang melakukan perkara yang tidak ada faedahnya pasti karena syahwat, karena senang. Nggak enak melakukan perkara sing ora ana faedah karena tidak didasari senang. Kan ya toh. Ketika sudah melakukan perkara yang didasari senang berarti masuk di dalam jurang setan. Maka minimal dia akan mendapatkan bahaya 3 hal. Apa? Kalau sudah melakukan perkara yang disenangi, yang gak ada manfaatnya, 1, qasat qulubuhum, keras kepala. 2, kaslan, futurul badan. 3, dhaikul ais, rupek pangupot simboni. Gak percaya? Ayo wis diuji coba. Sampan delok bal. Enak faedah ya ora? Ya nyak seneng ngoten ya. Bengi-bengi sekak. Jam-jaman macanan domino omane. Ndek pos. Ini atau delok TV sekarang ya. Delok TV mau sinetron atau delok bal, delok TV, delok bal di TV. Jajal diomongi karo bojone. "Le, bapakmu kon tang turu lho." "Pak, ngontok turu ngono lho wis sesuk ya ben iso nyambut gawe." Bagaimana responnya? Keras kepala. Meneng wis kemelem-melem. Nah, apa tuh ngatur keras. Nah, lainnya kosat kulubum atau saat ini angel dituturi, angel tuturani ya gitu. angel. Nomor 2 gini ku males futur kendu, gak percaya. Mari macanan atau mari delok bal ngoten kon salat tahajud lempoh ora iso. Gak bisa yakin betul-betul dipaksakan gak bisa hadir. Gini nomor 3 daikul ais pangpojoane rupek yajal kok melek sewengi isuk turu udah nyebut kaya rasa-rasa turu wae akhir kancane oleh dhuwit yo ora sempurna ini karo bojone turu tok. Lah niki sanane niki gara-gara nglakoni perkara sing renek faedahe. Maka dari itu jangan sampai kita terjerumus dalam ini mutakin yaiku poso sing ninggalno perkara sing gak enek faedahe. Lah bisa sebut semacam itu berarti ninggalno perkara sing marakno maksiat, sing marakno kula salah. Karena kesalahan itu mengakibatkan kita tidak bisa. Makanya di dalam Minahusaniyah itu dituturkan kalau sampeyan tahu merasa
ono apa gak bisa sholat malam. Jadi kalau ada orang kok tidak bisa sholat malam, tidak bisa bangun malam, pikiran barangkali kau baru melakukan sesuatu atau apa itu namanya, barangkali terjadi maksiat, mbuh sombong, mbuh riya, mbuh ujub, tu ngrasani wong kepingin dilem, itu mengakibatkan kita nggak bisa bangun malam. Dawuhipun Syekh Sarqawi wonten kitab Minakusyan yang ngeten. Yang bagi liman sakula alaihi qiyamul lail wa taradda fa'alail kasal ayu fattisa nafsah. Bagi orang yang berat untuk melakukan sholat malam alias abot, tamine muabot, wa taradda fa'alail kasal, terus-terusan ayas maka ayufatisa nafsahu, yang bagi ayufatisa nafsahu telitin farupa mayakul dzalika min bukuin fil ma'asi al batinati, barangkali karena terjadi sebab maksiat, maksud mari ngrasani wong,